Gereja Katolik Pemako terbakar ini, habis ini. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar biasa, gila banget. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi. Jadi guys, baru-baru ini ada kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu kejadiannya? Kejadiannya gereja terbakar guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gereja ini sengaja dibakar atau terbakar? Jadi ada yang mengatakan, oh itu gerejanya dibakar. Ada yang mengatakan, oh itu terbakar gitu. Mana yang benar? Kemudian ada yang mengatakan, oh ini karena lupa mematikan lilin gitu. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu karena dibombardir gitu. Jadi berita di media sosial itu simpang siur gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu sering kejadian gereja terbakar? Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Kalau mau bantah pakai data ya. Menurut data dari CNN, semenjak reformasi ada 1.000 gereja yang dibakar di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ke 1.000 gereja yang terbakar ini sengaja dibakar atau memang terbakar? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau nggak sengaja dibakar, kenapa ada sampai 1.000 gereja yang terbakar di Konoha? Kenapa? Apakah ini unsur kesengajaan atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh kebencian terhadap umat Kristen? Jadi kalau saya perhatikan, suka nggak suka, ada semacam kebencian terhadap umat Kristen di Konoha. Mohon maaf bagian itu videonya. Yang mengatakan pertama kali seperti ini bukan cuma saya, ada banyak sebenarnya. Seperti aktivis-aktivis Abu Janda dan lain sebagainya, ada banyak ya. Bahkan Guru Gembul pernah mengatakan orang Kristen di Konoha itu tidak aman. Jadi itu artinya kalau saya mengatakan bahwa ada sentimen negatif terhadap orang Kristen di Konoha itu, apakah itu keliru atau tidak? Enggak, itu enggak keliru. Ya, pada faktanya seperti itu. Dan teman-teman Kristen juga merasakannya. Anda tidak bisa merasakan kalau Anda tidak beragama Kristen. Kalau Anda beragama Muslim atau agama lainnya, Anda nggak merasakan itu. Tapi kalau Anda beragama Kristen, pasti ya Anda, ya nggak semua tapi di sekelumron ya, pasti Anda dipandang sebelah mata. Bahkan ya sebelum kenalan juga udah dibenci gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Dan saya merasakan itu ya, teman-teman saya juga merasakan gitu ya. Jadi ada semacam kebencian terhadap orang Kristen di Konoha gitu. Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi oleh konflik masa lalu gitu? Apakah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari kitab suci gitu? Apakah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi masa lampau? Apakah karena dipengaruhi lingkungan? Apakah dipengaruhi oleh pemuka agama? Apakah ini karena dosa daripada orang-orang Kristen itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah benar orang Kristen itu orang jahat? Lalu kenapa kita melihat orang Kristen itu seperti orang jahat gitu? Kenapa kita memperlakukan orang Kristen itu seperti memperlakukan orang yang sangat jahat sekali gitu? Apa alasannya? Jadi video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, dan ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, mohon maaf bagi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim yang nonton videonya. Menurut keyakinan saya, kalau saya perhatikan itu, ada semacam sentimen negatif terhadap umat Kristen. Khusus bagi umat Kristen ya, atau umat Nasrani gitu. Sebenarnya kan umat Nasrani dengan Kristen itu kan nggak bisa disamakan juga ya. Nasrani zaman dulu, umat Kristen zaman sekarang itu dua hal yang berbeda ya. Karakternya juga berbeda. Nasrani zaman dulu berbeda banget dengan sekarang ini gitu. Dan orang Kristen zaman dulu gitu ya, waktu abad pertama, kedua juga sudah beda dengan zaman sekarang ini gitu. Jadi itu tidak bisa disamakan. Nah, kalau saya perhatikan, adanya sekelompok agama tertentu di Konoha itu menganggap bahwa orang Kristen zaman sekarang ini adalah Nasrani. Sehingga apa? Sehingga mereka, dugaan saya, mungkin mereka itu ya ada semacam cerita-cerita nggak jelas dari mana asalnya gitu ya. Kemudian cerita-cerita ini dilebih-lebihkan bahwa Nasrani itu jahat, bahwa mereka ini penjajah, mereka ini luar biasa. Jadi
kalau saya perhatikan ini semacam standar ganda gitu ya. Karena gini guys, ya nggak semuanya tapi ya, biasanya kalau ada yang mengatakan, oh agama kalian itu agama penjajah, itu karena agama orang lain. Tapi kalau yang melakukan agama kita, kita tidak mengatakan itu penjajah. Kita mengatakan itu ekspansi, bukan penjajah. Padahal sama aja. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti ini contoh ya, seperti Ottoman misalnya. Apakah Ottoman itu menjajah? Yes, itu menurut data guys. Punya jajahan gitu. Turki Utsmani gimana? Ya punya jajahan juga gitu. Ya, kemudian negara-negara Kristen apakah punya jajahan? Ya punya jajahan juga gitu. Jadi ya sama-sama menjajah ya kenapa saling mendahului gitu ya kan? Kenapa saling menjelekkan gitu? Kenapa nggak berdamai aja? Jadi saya ngajak yang free untuk berdamai gitu. Ya, itu pada faktanya. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh ini agama penjajah gitu. Ya, ini yang bikin sentimen negatif terhadap orang-orang Kristen kalau saya perhatikan ya. Dan Anda tidak bisa merasakan ini kalau Anda tidak minoritas. Mungkin teman-teman Kristen ya, saya ya meyakini ya, teman-teman Kristen pasti memahami ini. Ya, sebelum bertemu dengan orang Kristen, sebelum kita ngobrol dengan orang Kristen, kalau sudah tahu Kristen, ya kita bisa merasakan bahwa kita itu dianggap sebelah mata, dianggap jahat gitu ya. Kemudian ya bisa juga nggak ditemani gitu ya. Kecuali nggak semua itu disclaimer ya, kecuali ya kelompok agama tertentu itu benar-benar ini ya, benar-benar toleransi banget gitu ya. Biasanya orang yang toleransi itu berasal dari keluarga yang plural biasanya. Ya. Jadi kalau kita punya keluarga itu yang kurang plural gitu ya. Misalnya nih kita hidup dalam lingkungan tertentu ya, satu agama, ya satu kepercayaan, satu aliran, satu tafsir, ya jarang berteman atau keluarga kita tuh jarang punya agama lain gitu. Itu biasanya kita sangat-sangat intoleran. Tapi kalau kita punya keluarga misalnya nih berbeda-beda. Saya tuh punya temen ya. Istri saya itu punya temen, ibunya orang Hindu, papanya orang Islam. Tapi dia toleransi banget gitu. Toleransi banget. Ya berteman dengan yang beda agama gitu, nggak membeda-bedakan. Ya akhlaknya itu luar biasa. Gila. Saya memperhatikan, aduh ini orangnya toleransi banget ya. Jadi ternyata biasanya ya kalau lahir dari keluarga yang berbeda agama itu biasanya, nggak semua tapi disclaimer on ya, biasanya akan sangat toleransi. Ya itu alasan kenapa kita itu nggak toleransi ya, karena kita nggak punya keluarga yang plural gitu ya. Disclaimer nggak semua tapi ya biasanya seperti itu ya. Kemudian menurut keyakinan saya, karena ada semacam sentimen-sentimen masa lampau gitu ya. Dan di Konoha ada tuh ya mendengarkan kisah-kisah Nasrani zaman dulu gitu. Padahal kan kita nggak bisa mengambil kisah zaman dulu kok sekarang ini sudah jauh berbeda gitu. Karena gini ya, kebencian kita terhadap kaum tertentu zaman dulu itu kan yang melakukan orang zaman dulu bukan zaman sekarang gitu. Jadi sebenarnya menurut keyakinan saya dalam kitab suci itu nggak boleh menuliskan kisah-kisah perang gitu ya, nggak boleh sebenarnya menurut keyakinan saya. Ya boleh dibantah dong ya, jangan langsung emosi gitu ya, jangan marah-marah gitu ya. Jadi dalam keyakinan agama tertentu di Konoha gitu ya, kalau misalnya nih ya ada kisah-kisah perang dan menyimpan dendam masa lalu gitu ya, bahwa orang Nasrani jahat, ini segala macam jahat. Jadi ini kan seperti menurunkan semacam warisan kebencian. Nggak boleh, harus ditinggalkan gitu ya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Nggak boleh. Karena apa? Karena yang melakukan zaman dulu itu bukan orang Kristen zaman sekarang. Mereka nggak punya salah. Sama seperti misalnya nih, kita berantem dengan ya seseorang misalnya nih ya. Lalu cucu kita apakah kita turunkan bahwa oh, ini jahat gitu ya? Kan yang berantem kan kita sama orang tua kita, misalnya sama orang lain gitu. Masa anak kita ikut-ikutan? Nggak boleh dong. Harusnya kan seperti itu ya. Kalau zaman dulu di Timur Tengah itu ada kisah, misalnya kisah bahwa orang Nasrani itu jahat gitu ya, nggak boleh dong ya diturunkan, diwariskan kebencian itu nggak boleh. Harusnya kamu seperti itu ya. Cuman permasalahannya gini ya, ini sengaja dimanfaatkan oleh pemuka agama tertentu di Konoha. Karena gini guys, untuk bersatu itu kan kita butuh yang namanya musuh. Jadi ya kelompok agama tertentu di Konoha itu, kalau saya perhatikan mereka seperti memperuncing ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu mereka supaya bersatu gitu ya. Oh, yang salah itu Nasrani ya. Dikit-dikit
yang salah Nasrani, oh ini salah Yahudi gitu. Jadi dikit-dikit menyalahkan pihak ketiga gitu, nggak pernah introspeksi diri. Makanya bersatu gitu. Persatuan itu kan bisa terbentuk karena kita punya musuh yang sama. Sama seperti Belanda misalnya. Kenapa kita bersatu? Karena kita benci dengan Belanda kan? Karena kita benci dengan penjajahan kan? Makanya kita bersatu gitu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, kemudian kelompok agama tertentu di Konoha juga seperti itu kalau saya perhatikan ya. Bersatu karena apa? Karena kebencian terhadap agama tertentu gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Itu menurut keyakinan saya, guys ya, boleh dibantah ya, jangan langsung ini dong, emosi ya, langsung anti kritik gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi tujuan saya itu baik gitu, supaya kita menyadari ya kejadian-kejadian masa lampau, kisah-kisah masa lampau itu jangan dibawa-bawa zaman sekarang gitu. Karena apa? Karena kita satu negara. Ya kalau sedikit-sedikit kita berprasangka buruk terhadap orang lain ya, terhadap kelompok tertentu, Nasrani dan sebagainya, ya kapan majunya coba? Kapan majunya Konoha coba? Nggak bakalan maju sampai kiamat. Yang ada apa? Yang ada membentuk dua negara gitu ya, atau two state solution, atau bisa bubar gitu ya. Jadi itu yang saya hindari gitu ya. Makanya apa? Jangan ada sentimen negatif, kebencian terhadap agama tertentu gitu. Ya. Kemudian bagaimana kejadian yang ada di Papua ini? Apakah ini dibakar atau tidak? Kenapa gereja bisa kebakar? Apa alasannya? Jadi ternyata alasan itu karena lupa mematikan lilin. Jadi di gereja itu kan ada lilin ya, acara-acara tertentu lupa mematikan lilin sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya kebakaran. Nah, yang jadi pertanyaan, saya cuma bertanya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, cuma bertanya loh ya, boleh dong ya bertanya. Ya, orang yang tidak suka dengan pertanyaan itu biasanya imannya lemah, biasanya SDM rendah gitu. Ya, kalau agama lain dipertanyakan, boleh dong agama kita dipertanyakan. Saya cuma bertanya ya guys ya, bukan menggoncang iman Anda. Boleh dong ya, maaf ya, izin ya bertanya. Gereja itu kan rumah Tuhan. Ketika rumah Tuhan kebakar gitu ya, karena lupa mematikan lilin, kemana Tuhan saat itu? Bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, menciptakan alam semesta? Tapi kenapa rumah ibadah bisa kebakar? Kenapa Tuhan tidak bisa men-stop gitu? Apa alasannya? Apakah Tuhan itu bukan maha kuasa? Padahal kan Tuhan maha kuasa gitu. Kenapa ya masalah sepele seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Apa alasannya? Saya cuma bertanya guys ya, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Mohon maaf bagian video ini, mohon maaf ya. Ya, jangan diambil ke hati ya. Saya cuma bertanya guys ya. Boleh dong bertanya ya. Ya, kemudian kalau misalnya ya ada yang mengatakan, oh ini kan free will, kehendak bebas dari lilin gitu misalnya. Atau kehendak bebas dari manusia, karena kelalaian manusia gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau ini karena kelalaian manusia, bukankah Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya? Bukankah itu hal yang mudah bagi Tuhan untuk mengingatkan manusia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Tuhan tidak mengingatkan manusia yang ada di Papua, sehingga gereja bisa kebakar? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak akan menyimpulkan. Anda yang menyimpulkannya. Disclaimer on ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, dari sudut pandang keyakinan, saya masih meyakini Tuhan itu ada. Itu dari sudut pandang keyakinan ya guys ya. Saya masih meyakini bahwa Tuhan itu ada. Jadi jangan marah-marah ya. Ya, kalau saya naik seperti ini biasanya orang pasti marah gitu. Karena apa? Karena pertanyaan ini pertanyaan tepi jurang gitu. Oke guys ya, ada yang menyimpulkan ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya dan teman-teman Muslim ya. Saya tidak ada niat jahat di sini ya. Oke, Anda yang memutuskan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.